Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini kita akan membuat kurva uji thermal, yaitu merupakan pengujian berdasarkan sifat fisik dan kimia suatu material sebagai fungsi dari suhu. Adapun kurva yang akan kita buat itu adalah kurva TGA atau Thermography Method Analysis dan DTA atau Differential Thermal Analysis. Untuk mengolah data yang ada, di sini kita memiliki masa awal, suhu, dan masa yang nantinya diplotkan menjadi kurva. Kita harus menentukan dulu persen massa. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membagi data massa dengan masa awal. Jangan lupa untuk dikunci. Kemudian kita kalikan dengan 100 agar menjadi persen. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya, kemudian kita klik saja, dan semua data massanya sudah berubah ke dalam persen massa. Adapun untuk pembentukan kurva atau grafiknya, kita akan lakukan di origin. Jadi untuk itu, kita akan memindahkan data suhu dalam Celsius dan massa ke dalam origin. Nah, sekarang kita sudah memindahkan data suhu dan massa dari Excel ke origin. Selanjutnya kita akan membuatkan data tersebut menjadi grafik atau kurva TGA. Kita blok, kemudian kita pilih line. Kemudian sekarang bisa terlihat kurva yang dihasilkan sebagai berikut. Kita tentukan dulu aksesnya. Kita mulai dari 0. Untuk yang vertikal juga kita mulai dari 0. Didapatkan hasil seperti ini. Ini kita coba untuk mempertebal garisnya. Kita ganti menjadi 3. Setelah didapatkan hasil seperti ini merupakan kurva dari TGA. Kita ganti namanya menjadi TGA. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa TGA ini akan memberikan informasi terkait perubahan massa dari material yang diujikan sebagai fungsi dari suhu. Artinya semakin tinggi suhu yang diberikan, maka massa dari suatu material tersebut akan berkurang. Untuk mengetahui pengurangan massa besarnya, persenannya itu berapa, kita akan melihat akan mengurangi titik awal dan titik akhir pengurangannya. Di sini terlihat pengurangannya tuh dengan adanya penurunan. Jadi kita akan tarik garis untuk menentukan titik di mana. Nah, garis-garis ini merupakan perkiraan di mana adanya perubahan massa yang terjadi. Kemudian untuk merapihkan, kita bingkai terlebih dahulu kurva yang ada. Ini kita klik, kemudian cari show dan frame. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan memberikan tanda atau melihat sebetulnya garis ini tuh ada di titik berapa. Kita
Klik saja di sini. Ternyata dia ada di sekitar 99,934. Selanjutnya kita tuliskan di sini 99,934. Kita akan ambil 3 angka di belakang koma saja. Kemudian selanjutnya perlakuan ini diberikan pada garis-garis yang lain juga. Setelah kita mengetahui titik-titik mana yang merupakan perubahan dari massa suatu material ini, saja kita akan mencari persen penurunan massanya. Tapi sebelum itu kita akan membuat panah terlebih dahulu. Setelah kita memberikan panah seperti ini, kita akan menggunakan kalkulator dan mengurangkan data awal dengan data kedua dan seterusnya agar kita mengetahui persen dari berkurangnya massa.
Setelah kita mengetahui pengurangan massanya, di sini bisa kita lihat ya, dari titik awal ke 2 kemudian seterusnya, ini merupakan nilai penurunan massa. Dan di sini kita melihat penurunan massa paling tinggi ini kemungkinan merupakan adanya dekomposisi utama dari penyusun material. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kurva TGA, kita bisa menentukan kurva dari DTA. Bagaimana? Dengan cara kita analisis, kemudian kita differentiate. Dari sini kita mendapatkan hasil derivatif dari persen massa. Setelah kita mengetahui data derivatif persen massa, kita bisa menentukan kurva dari DTA. Caranya kita blok data suhu dan derivatifnya, kemudian kita plotkan. Di sini sudah terlihat ya, datanya ini merupakan kurva dari DTA atau differential thermal analysis. Selanjutnya, untuk mempertajam titik yang ada pada kurva ini, kita bisa lakukan smooth dengan cara analisis, kemudian kita cari smooth, open dialog. Nah, sekarang kita sudah menemukan data smooth dari derivat massa. Kemudian setelah mengetahui data tersebut, kita dapat menggabungkan atau membuat kurva dari TGA dan DTA dengan cara kita blok data suhu, kemudian persen massa dan smooth derivat. Kemudian kita pilih kurva double Y, dan dihasilkan kurva seperti ini merupakan kurva dari TGA dan DTA. Ini kita ganti dengan line agar lebih jelas. Kemudian kita pertebal menjadi 3. Ini kita ganti agar mudah. Yang hitam merupakan kurva TGA dan yang biru ini merupakan kurva DTA. Nah, ini merupakan kurva dari TGA dan DTA. Sini kita sesuaikan aksisnya. Kita jadikan semuanya dari 0 dan didapatkan hasil seperti ini. Kurva ini, DTA dan TGA ini, mereka bisa saling memberikan informasi, di mana kita tahu bahwa dari TGA kita mengetahui persenan massa yang terdekomposisi. Jadi berapa banyak massa yang hilang akibat pemanasan yang dilakukan. Sedangkan pada DTA kita mengamati perubahan suhunya, sehingga kita akan mengetahui proses dekomposisi yang terjadi pada material tersebut merupakan exotherm atau endotherm, yang mana ditandai dengan adanya peak-peak ini. Jika dia ke bawah, ini menandakan dekomposisinya bersifat endotherm, dan apabila dia ke atas seperti ini ya, nah peaknya itu ke atas, dia menandakan bahwa dekomposisi yang terjadi adalah exotherm. Jadi dari data yang tadi kita bisa menghasilkan kurva ini dan mengetahui informasi untuk material yang diujikan. Sekian, terima kasih.
Bismillah.